Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Keisha Dinova Rohima dengan NPM 221506147. Di sini saya dari kelas PSDIC. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen paket dan perangkat pada Linux. Nah, yang pertama yaitu manajemen paket pada Debian atau APT. Nah, di sini dapat dilihat bahwa manajemen paket pada distribusi Debian dan turunannya seperti Ubuntu yang berada di sebelah kiri saya ini menggunakan alat manajemen paket bernama Advanced Package Tool. Nah, manajemen paket ini merupakan perintah yang kuat dan serbaguna untuk mengelola paket perangkat lunak pada sistem Linux Debian. Nah, terdapat beberapa contoh yang akan saya demonstrasikan mengenai perintah dan tugas umum yang dapat dilakukan dengan APT. Di sini juga terdapat beberapa perintah eh, yang dicontohkan. Untuk yang pertama itu terdapat memperbarui repositori paket. Nah, ini maksudnya yaitu memperbarui repositori paket kita yang ada pada Ubuntu. Nah, ini memastikan bahwa informasi paket yang tersedia pada sistem adalah yang paling baru. Di sini dapat kita contohkan dengan menuliskan sudo apt update. Nah, di sini saya coba ya. Pertama, kita buka Linux-nya dengan Ubuntu, lalu mengetikkan sudo apt update pada terminal. Masukkan password. Nah, di sini dapat dilihat bahwa proses update-nya itu sedang berjalan. Ini akan terus berjalan sampai persenannya itu menjadi 100%. Di sini dapat terlihat masih berjalan sekitar 28%. Kalau sudah seperti ini dapat ditunggu saja terlebih dahulu sampai dia selesai untuk memberikan update. Lalu yang kedua itu terdapat instalasi paket. Untuk menginstal paket itu kita dapat menggunakan perintah dengan sudo apt install nama paket. Contohnya itu kita bisa menginstal Apache. Saya sudah menginstal Apache sebelumnya, jadi tidak perlu lagi menginstal. Untuk sudo apt install nama underscore paket mengenai perintahnya. Lalu yang ketiga yaitu terdapat pembaruan paket. Pembaruan paket ini berarti kita akan mengambil versi terbaru dari paket yang sudah terinstall dalam sistem. Di sini nanti dapat dicontohkan. Lalu yang keempat itu pembaruan seluruh sistem. Pembaruan sistem akan mengambil versi terbaru dari semua paket yang terinstall di sistem kita dengan mengetikkan bash sudo apt disk upgrade. Lalu yang kelima terdapat pencarian paket, di mana kita dapat mencari paket yang sesuai dengan nama atau deskripsi dengan menggunakan perintah search. Misalnya apt search Apache, maka akan menampilkan seluruh paket yang memiliki kata kunci atau deskripsi menggunakan kata kunci yang dicari, yaitu Apache. Dan ini dapat kita lihat pada layar sebelah kiri ini merupakan hasil dari proses yang pertama tadi, yaitu memperbarui repositori paket dengan mengetikkan sudo apt update. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa semuanya ini menampilkan hasil update yang terbaru. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan mengenai pencarian paket untuk apt search kata kunci. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa yang ditampilkan adalah semua data atau paket yang menggunakan perintah search. Kata kuncinya yaitu Apache.
Di sini semuanya ditampilkan. Lalu untuk yang keenam yaitu untuk menghapus paket dari sistem itu menggunakan perintah remove atau purge. Remove ini untuk menghapus paket, sedangkan purge itu untuk menghapus juga konfigurasi paketnya. Dengan mengetikkan sudo apt remove nama paket, hashtag atau sudo apt purge nama paket, tergantung dengan kebutuhan yang diinginkan. Tapi di sini saya tidak ingin menghapus paket yang sudah ada. Lalu yang ketujuh yaitu menampilkan informasi paket. Kita dapat melihat informasi rinci tentang paket termasuk versi yang terinstall dengan menggunakan perintah show. Nah, di sini misalnya kita mengetikkan apt show nama paket. Di sini saya akan coba. Nah, di sini dia menampilkan hasil uh, bahwa paket Apache itu tidak bisa dipilih untuk versi kandidat ini. Bahwa paket APC ini tidak bisa dipilih dalam kandidat ini. Jadi dia tidak menampilkan hasil yang diinginkan. Lalu kita bisa melihat daftar paket yang diinstal dalam sistem kita dengan menuliskan kata kunci atau perintah apt list install. Nah, di sini dapat terlihat mengenai paket apa saja yang ada dalam sistem saya saat ini. Lalu untuk menampilkan riwayat instalasi, kita dapat menggunakan perintah history dengan mengetikkan apt history list. Nah, di sini mau memberikan hasil invalid operation history. Tapi biasanya sebelumnya tetapi mau menampilkan hasil yang sesuai. Lalu yang ke-10 yaitu untuk menambahkan repository eksternal dengan menggunakan menambahkan repository ke daftar sumber apt. Ini digunakan dilakukan untuk mengedit file /etc/apache/source list atau membuat file .list di dalam direktori etc apache source list .d. Nah, untuk yang ke-11 yaitu auto remove. Perintah auto remove akan menghapus paket yang tidak lagi dibutuhkan oleh paket-paket lain pada sistem yang digunakan saat ini dengan mengetikkan sudo apt auto remove. Dan yang ke-12 itu untuk memblokir paket. Kita dapat memblokir paket jika tidak diperbarui dengan menggunakan opsi strip D -2 sudo apt strip mark hold spasi nama underscore paket. Nah, untuk yang ke-13 yaitu untuk membuka blokir paket, kita dapat membuka dan mengizinkannya diperbarui kembali menggunakan opsi strip U-2 mengetikkan sudo apt strip mark spasi on hold spasi nama underscore paket. Nah, berikut ini merupakan 13 perintah dasar yang dapat membantu untuk mengelola paket dan perangkat pada sistem Linux yang berbasis Debian. Nah, perintah ini juga dapat berguna dalam pemeliharaan sistem Linux dan jika ingin menggunakannya pastikan perintah pada manajemen paket ini dengan hak akses super user sudo jika diperlukan. Lalu yang kedua itu terdapat pemasangan perangkat lunak dari sumber Linux. Nah, pemasangan perangkat lunak dari sumber source code Linux ini merupakan cara yang lebih maju untuk menginstal perangkat lunak daripada menggunakan manajemen paket bawaan. Namun, metode ini lebih kompleks dan memerlukan beberapa langkah tambahan. Berikut ini merupakan
panduan umum untuk melakukan pemasangan perangkat lunak dari sumber kode Linux. Nah, yang pertama yaitu kita harus mempersiapkan lingkungan. Pastikan bahwa semua perangkat yang digunakan untuk mengkompilasi perangkat lunak seperti compiler C atau C++, library atau perpustakaan, dan utilitas yang diperlukan. Biasanya dapat diinstal melalui manajer paket distribusi. Lalu yang kedua yaitu unduh kode sumber. Untuk mengunduh biasanya akan menemukan kode sumber di situs web proyek paket lunak tersebut atau di repositori Git. Yang ketiga yaitu ekstrak kode sumber. Kita dapat menggunakan perintah seperti tar untuk mengekstrak arsip dengan kode di bawah ini. Lalu yang keempat, untuk masuk ke direktori kode sumber, maka kita harus memberikan perintah cd directory underscore kode underscore sumber. Lalu yang kelima, terdapat konfigurasi. Biasanya sebelum melakukan kompilasi, kita perlu menjalankan script konfigurasi yang akan memeriksa ketergantungan sistem dan mengonfigurasi proyek sesuai dengan lingkungan yang ada dengan mengetikkan ./configure. Di sini yang ke-8 terdapat kompilasi. Setelah berhasil dikonfigurasi, kita akan mengkompilasi dengan menjalankan perintah make. Nah, di sini proses ini akan menghasilkan binder eksekusi yang siap digunakan. Yang ketujuh terdapat instalasi yang merupakan opsional di mana menggunakan perintah make install, namun tidak selalu diperlukan. Nah, biasanya terutama jika Anda hanya ingin menjalankan perangkat lunak dari direktori tanpa menginstalnya ke sistem menggunakan sudo make install. Dan yang ke-8 yaitu membersihkan. Setelah saya menginstal, biasanya kita dapat membersihkan direktori sumber dengan menjalankan perintah make clean. Nah, jika kita mengetikkan perintah ini, maka akan menghapus file sementara yang dibuat selama proses kompilasi. Nah, berikut juga terdapat contoh kasus untuk pemasangan perangkat lunak dengan menggunakan proyek perangkat lunak populer yaitu Nginx yang adalah web server HTTP. Di sini dapat kita lihat beberapa perintahnya. Dan jika setelah langkah-langkah ini dimasukkan, maka Nginx akan dikompilasi dan dapat diinstal ke sistem kita. Berikut merupakan panduan atau langkah-langkah yang dapat saya jelaskan secara umum. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.